Penawaran dan permintaan ginjal dengan imbalan uang masih beredar di media sosial. Ada seorang bocah yang berusia 11 tahun di kota Makassar, Sulawesi Selatan, diculik dan dibunuh oleh 2 orang remaja. Dikatakan karena mereka tergiur dengan uang senilai 1,2 miliar dari tawaran jual beli ginjal di salah satu media sosial. Bagaimana cerita keselanjutannya? Ayo kita bahas tetap di Tragis. Seorang ahli kesehatan menyebutkan tawaran-menawar ginjal di media sosial bisa berpotensi menjadi bentuk masuknya sindikat perdagangan orang. 2 orang remaja ini di kota Makassar yang berinisial AD yang berusia 17 tahun dan temannya yang berinisial MF berusia 14 tahun. Lalu korban yang diculik dan dibunuh berinisial MS yang berusia 11 tahun. Dikatakan mereka ini tergiur dengan iming-iming mendapatkan uang yang cukup banyak dari sebuah informasi tentang harga ginjal yang mencapai 80.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,2 miliar. Ada kemungkinan si pembelinya ini berasal dari luar negeri, yang tepatnya di Amerika Serikat. Dan dikatakan si pelaku yang berasal dari Indonesia. Sekarang kita masuk, awal penculikan pun dimulai. Kejadian ini bermula pada hari Minggu, tepatnya sore hari. Waktu itu ada seorang pengendara motor yang menawarkan korban untuk membersihkan rumahnya dengan imbalan uang sebesar Rp50.000. Tetapi sampai malam hari MS ini belum juga pulang ke rumahnya. Warga yang mengetahui hal ini pada sore hari MS dibonceng oleh 2 orang yang tak dikenal. Dari situ keluarga yang mengetahui bersama warga datang ke lokasi terakhir kali MS ini berada. Pada saat itu, keluarga dan warga setempat berinisiatif untuk membuka kamera CCTV sehingga ketahuan siapa pelaku yang menjemput si MS ini. Terus keluarga korban menyebarkan foto korban bahwa korban telah diculik oleh 2 orang yang tak dikenal. Tapi keluarga korban sudah tahu siapa yang membawa korban dari rekaman sebuah CCTV yang berada terakhir kali si korban berada di sana. Pada saat itu keluarga korban menjemput si pelaku dari keberadaannya dan dibawa ke rumah keluarga korban. Kemudian pada saat dibawa ke rumah keluarga korban, hal itu ditanyakan kepada si pelaku keberadaan di mana si MS ini. Sampai rumah keluarga korban, pelaku ditanya oleh kakek korban. Terus pas ditanya, pelaku bilang, "Ya, saya membawa MS lalu disimpan di bawah kanal." Nah, sedikit informasi nih guys. Kanal itu kayak semacam sebuah sungai tapi dia di bawah jembatannya. Kemudian kakek si korban ini langsung membawa pelaku ke kantor polisi. Karena pada saat itu sudah banyak warga yang mendatangi rumah korban. Takutnya si pelaku nanti akan dimasa oleh warga. Sementara satu pelaku lagi dikatakan dia sempat datang ke rumah korban. Nah, si pelaku ini bahkan sempat meminta foto-foto untuk berpura-pura membantu melakukan pencarian korban. Pencarian organ ginjal lewat konten di media sosial. Nilai yang ditawarkan kata pelaku mencapai 1,2 miliar dalam bentuk mata uang asing. Nah, kalau seandainya berhasil penjualan organ ginjal ini, nantinya uang itu untuk membantu perekonomian orang tuanya dan membangun rumah dari pengakuan sang pelaku. Nah, gila nggak tuh? Kalau lo mau membantu orang tua lo, ya lo harus kerja gitu, cari uang yang halal dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang kriminal gini. Lalu polisi meringkus pelaku yang berinisial AD di kediaman di Jalan Batu Raya. Kedua pelaku kemudian menunjukkan tempat mereka membuang mayat korban di Jalan Infeksi Kanal Makassar. Setelah diselidiki lebih lanjut, polisi mengungkapkan kalau si 2 remaja ini yang berinisial AD dan berinisial MF sudah 1 tahun terobsesi untuk menjual organ tubuh karena kerap mengunjungi sebuah website
jual beli ginjal manusia. Nah, jadi dua pelaku ini sudah lama untuk melakukan sindikat jual beli ginjal di media sosial. Pelaku yang berinisial AD ini sudah dari tahun 2022 untuk membuka salah satu website yang terkait penjualan organ tubuh manusia. Organ tubuh itu yang dikatakan hati, jantung, dan ginjal ataupun paru, dan nantinya akan dibeli dengan mata uang asing. Karena terpapar konten seperti itu, akhirnya pelaku AD ini terobsesi dan ingin menjual organ tubuh manusia, sehingga akhirnya menargetkan korban yang berinisial MS. Lalu ayah korban meminta pelaku yang membunuh anaknya dihukum, setidaknya hukumannya harus setimpal dengan pelaku. Kasus menggegerkan ini pun membuat warga marah dan sempat bertindak menghancurkan rumah sang pelaku yang berinisial AD. Warga awalnya membongkar seng-seng rumah si pelaku. Setelah itu warga juga membongkar tiang di rumah tersebut. Tidak ada polisi saat warga melakukan aksi tersebut. Warga menghancurkan rumah pelaku karena kesal dan tak menyangka dengan perbuatan si pelaku yang melakukan pembunuhan dengan cara yang sadis. Sekarang kita masuk eksekusi dan pengakuan dari pelaku. Sementara itu, pelaku AD mengaku membunuh korban di rumahnya pada Minggu sore. Saat itu orang tua AD dikatakan sedang berjualan di salah satu warungnya. Di rumah pelaku, korban dicekik, kemudian korban dibanting ke salah satu lantai. Menurut keterangan dari sang pelaku yang berinisial AD, setelah membunuh korban, AD kemudian menghubungi pihak website bahwa dia sudah memiliki organ tubuh untuk dijual. Kemudian AD berkomunikasi menggunakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Pelaku lalu yang berinisial AD ini menghubungi calon pembeli dari sebuah website melalui email. Cuman pada saat itu pas dihubungi tidak ada respon dari sang pemilik email tersebut. Karena tidak ada jawaban dari sang pembeli, pelaku AD dan rekannya yang berinisial MF kemudian panik pada saat itu. Atas saran si MF ini, kemudian mereka membawa jasad korban ke jalan inspeksi kanal untuk dibuang jasad tersebut. Nah, gimana tuh, gerem nggak melihat tindakan si pelaku ini? Mereka ini kayak nggak tahu gitu untuk cara mengoperasi ginjal tersebut. Kan otomatis si pembeli ini hanya membutuhkan ginjal. Tapi si pelaku menjual korban dengan cara yang utuh. Kemudian BBC Indonesia menemukan sejumlah grup publik di salah satu Facebook yang secara terang-terangan menunjukkan tawaran untuk menjual atau membeli ginjal tersebut. Salah satu grup tersebut bernama Forum Donor Ginjal Indonesia yang memiliki pengikut 733 anggota. Terdapat diskusi menjual atau membeli ginjal tersebut. Tawarannya lengkap dengan golongan darah sampai nomor kontak yang bisa dihubungi di grup tersebut. Nah, kemudian ada juga grup donor ginjal luar negeri dengan pengikutnya sampai 277 anggota lebih aktif dengan penampilan postingan diskusi tawaran setiap harinya. Selain itu, grup serupa juga terdapat di platform Telegram. BBC News Indonesia menghubungi sejumlah orang yang menawarkan untuk menjual ginjal tersebut. Keberadaan grup atau diskusi mengenai jual beli organ tubuh di media sosial akan menjadi pintu masuknya jaringan perdagangan orang. Kasus penculikan dan pembunuhan anak di Makassar merupakan pertanda untuk perdagangan manusia. Pelaku-pelaku ini apalagi semisal kalau ada di media sosial, ada yang mencari donor ginjal. Jadi ada potensi pelaku untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Penawaran ini bukan hanya harus diberhentikan polisi atau Kementerian Komunikasi dan Informatika, tapi ditindaklanjuti dengan mengungkap sindikat siapa dalam pelaku tersebut. Setiap orang yang terlibat dalam transaksi ini terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Lalu mereka yang menjadi maklar dalam hal ini bisa dijerat delik pidana perdagangan orang. Kasus perdagangan tubuh manusia di Indonesia bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2016, kepolisian mengungkap jaringan perdagangan ginjal di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini melibatkan 30 korban. Pelaku yang menjual ginjal dengan harga antara 75 juta rupiah
sampai 90 juta rupiah. Sindikat ini dipimpin oleh HKS yang memiliki dua kaki tangan yang berinisial DS dan berinisial YP. Kedua ajudan ini sebelumnya juga menjual salah satu ginjal kepada si HKS ini. DS dan YP ini bertugas mencari orang dari perkampungan untuk dijual oleh si HKS ini. Setiap satu transaksi, DS dan YP memperoleh komisi antara 10 juta sampai 15 juta rupiah. Sementara bos mereka yang berinisial HKS ini sudah memperoleh keuntungan 1 miliar dari perdagangan ginjal di tahun 2012 sampai 2015. Berdasarkan putusan pengadilan, DS dan YP pada tahun 2016 divonis 5 tahun dan 6 bulan penjara. Mereka terjerat delik tindakan pidana perdagangan orang. Berbeda dari jaringan HKS ini, jaringan dari 4 sekawan ini membagi rata hasil transaksi setiap transplantasi donor ginjal. Setiap orang yang ingin menjual ginjalnya di harga 125 juta sampai 130 juta rupiah. Sebagai contoh, jika penerima donor memberikan kami sebesar 200 juta, maka kami akan memberikan kepada si pendonor sebesar 125 juta. Dikurang dengan biaya operasional dengan 10 juta rupiah, maka selisih dari pembayaran tersebut sejumlah 65 juta adalah keuntungan dari mereka. Dalam keterangan di persidangan ya, kelompok ini mencari penjual ginjal melalui grup Facebook. Semua transplantasi dilakukan di rumah sakit di Jakarta. Untuk menutupi kejahatan ini, kelompok ini juga melibatkan kantor notaris. Gunanya agar antara penjual dan pembeli sah secara hukum melakukan kesempatan transplantasi ginjal mereka tanpa ada paksaan tuntutan kemudian hari. Masing-masing anggota sindikat perdagangan ginjal ini telah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman masing-masing 2,5 tahun. Ini merupakan gambar pengungkapan kasus sindikat perdagangan ginjal di Indonesia, belum termasuk jaringan perdagangan ke luar negeri. Keberadaan sindikat perdagangan organ tubuh manusia, khususnya ginjal, akan terus ada selama terdapat permintaan. Sejauh ini di Indonesia tidak ada wadah resmi donor ginjal seperti halnya donor darah. Itulah sedikit informasi tentang jual beli ginjal ataupun tentang korban yang dibunuh akan dijual ginjalnya. Kalau kalian suka sama video ini, tinggalkan komen di bawah dan like video ini, tekan tombol sukanya. Ataupun yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini.